يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الحمد لله الذي أعد الجنة لمن أتقاه وأعد النار لمن نصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزه عن كل ما سواه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، واعلموا أن السعيد من أطاع مولاه والشقي من أتبع هواه. فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, baik yang zahir maupun yang batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Qutbul Irsyad wa Qusul Ibad wal Bilad Sayyidul Habib Abdullah bin Albi Al-Haddad menyatakan dalam kitabnya An-Nasa'id Dunniyah, juga dalam kitab Syarhul Ainiyah, bahwa di antara yang menyebabkan kenapa seseorang berani melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebabnya adalah karena terlalu panjang angan-angan yang kosong. Angan-angan yang kosong, di samping beraninya seseorang melanggar perintah Allah, juga pendorong utama ke arah cintanya seseorang berlebihan akan kehidupan dunia dan menyebabkan hancurnya kehidupan akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanju awwalu hadhihi ummah bisudi wa qasril amal wa yahlikul akhirahu bil hirsi 'ala dunya wa tulil amal." Orang-orang terdahulu dari umat ini bisa selamat adalah karena zuhud terhadap dunia, tidak terlalu cinta berlebihan kepada dunia, dan berpendek angan-angan. Sedangkan orang-orang yang di belakang dari mereka akan binasa karena kecintaan yang berlebihan pada dunia dan panjang angan-angan. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan panjang angan-angan di sini adalah perasaan seseorang bahwa hidupnya di dunia ini masih akan berlangsung lama sekali. Padahal seandainya jika ditanya kepadanya pada sore hari misalnya, apakah engkau yakin akan masih hidup sampai esok nanti? Atau pada pagi hari ditanya, apakah engkau yakin akan masih hidup pada sore besok? Tentu jawabannya tidak. I'lam anna al-mauta la yahjumu min waqti makhsusah wa halin makhsusah wa sini makhsusah ولا بد من هجومها فالاستعداد له أولى بين الاستعداد للدنيا من الاستعداد للدنيا. Bahwasanya ketahuilah, mempersiapkan yang namanya mati itu jelas akan datang, tidak tertentu waktunya, tidak waktu hal keadaannya tertentu. Corona misalnya akan menyebabkan matinya seseorang, atau karena umurnya tua, muda, dan bahkan baru lahir.
yang namanya kematian la budda min hujumnya, pasti akan datang. Maka mempersiapkan kematian aula minal ihya dari dunia, mempersiapkan untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini, kematian itu lebih aula, lebih utama daripada mempersiapkan kehidupan apa yang ada di dunia ini. Artinya mencegah hal-hal keburukan yang terjadi setelah hidup di dunia ini lebih utama daripada mencegah hanya sekedar hidup di dunia. Jangan takut corona lalu meninggalkan perintah Allah, mengabaikan salat berjamaah misalnya. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, maka dianggap sangat jahil, sangat dungu orang-orang yang merasa hidupnya akan berlangsung lama di dunia. Karena orang yang merasa hidupnya berlangsung lama di dunia, kebanyakannya ia akan berusaha keras membanting tulang, berusaha keras menjaga protokoler kesehatan, padahal tidak semuanya harus sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan teknologi, dan tidak semuanya harus sesuai dengan akal rasio manusia. Dia akan meras tulangnya, membanting tulang untuk meraih kesehatan jasmaniah semata tanpa memperhatikan kebahagiaan dan kesejahteraan rohaniah, seolah-olah ia tidak akan mengalami yang namanya kematian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang akhirnya juga ia akan terperosok ke dalam jurang-jurang kedurhakaan seperti kecintaan yang berlebihan keduniaan, takut akan stroke, takut akan mati dan penyakit, sehingga ia akan menjaga kesehatan semaksimal mungkin, kemudian akan terhinggap penyakit, bakhil yang medit, tidak mau berbagi dengan sesama, dan yang paling akhir kekhawatiran akan perjumpaan, akan segera dijemput oleh Allah karena kekhawatiran akan kefakiran, akan kehilangan apa-apa yang dimilikinya, yang ia merasa memiliki waktu dunia ini. Semua ini juga akan menyebabkan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kelalaian melupakan akan kehidupan akhirat. Karenanya di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma inni a'udzubika min kulli amalin yulhini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala angan-angan yang melalaikanku ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, adapun yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah menuruti hawa nafsu dan berpanjang angan-angan. Karena kata beliau, menuruti hawa nafsu itu akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Menuruti hawa nafsu kelompok, menuruti hawa nafsu golongan akan memalingkan dari kebenaran yang tampak jelas di depan orang banyak. Dan panjang angan-angan akan melupakan seseorang dari kehidupan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Terakhir diriwayatkan dari Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, beliau berkatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setiap orang dari kamu suka untuk masuk surga? Maka para sahabat dalam kesempatan itu menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pendekkan angan-anganmu dan tetapkan ajalmu di antara penglihatan kedua matamu, dan tunjukkan rasa malu kepada Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah, mendirikan, menegakkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan malu apabila terperbuat larangan-larangan Allah. Karenanya dianjurkan untuk mencamkan hal ini setiap hari. Paksakan diri untuk bersabar melaksanakan perintah Allah, bersyukur atas syukuran Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, agar terbiasa dari hal yang terbiasa akan terasa manfaatnya, terlebih dikala sakratul maut. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.